Kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus akan mati di ya. Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share supaya mencegah sahabat-sahabat kita Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sabar dulu. Petrus itu tidak pernah mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus setelah Yesusnya itu disalib. Bahkan Petrus, Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 11-12, pagi-pagi buta Petrus meskipun tidak percaya pemberitaan tentang adanya mayat yang hilang di kubur, Petrus pagi-pagi ke kubur lalu melihat hanya ada kain kafan. Apa dalam hati Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Berarti Petrus ini tidak masuk dalam kelompok Paulus. Sekarang permasalahannya, Bung, Kristen ini berdiri dari kelompok yang membenci Yesus. Ketika Bani Israel kedatangan Mesias bernama Yesus, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah murid-muridnya yang mengikuti ajarannya, yang mengimani sebagai utusan Tuhan, yang berjuang mati-matian bersama dengannya. Yang kedua adalah musuh, yang memusuhinya. Nah, yang memusuhinya inilah yang mendirikan agama Aliteng. Maka murid-muridnya diminta waspada kepada musuhnya yang datang menjual nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Maka yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi murid Yesus adalah agama Anda, Kristen ini. Kalau Yahudi aja waspada kepada Kristen, apalagi kami umat Islam. Makanya umat Islam ini hati-hati. Kalau sudah datang dengan penampilan kopiah, ngaku-ngaku mantan mutadin, mantan ustadz, siram langsung air panas. Jangan kau biarkan mereka berbohong. Ngapain juga dia datang membawa agama dari barat itu, sedangkan kita sudah punya agama. Sedangkan di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat. Nah, yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat ini memakai nama Yesus, menjual Yesus. Kami adalah anak-anak Yesus. Hukum Taurat dibatalkan karena Yesus. Tuhan yang tadinya satu sudah menjadi daging karena Yesus. Semua Yesus yang dipakai namanya. Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada mereka penyesat-penyesat itu yang datang memakai namaku. Mereka yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, pembenci Yesus memakai nama siapa untuk menyebarkan ajarannya? Nama Yesus. Sampai ke Roma, Roma nyebrang lagi ke Belanda, Belanda nyebrang ke sini pakai nama siapa? Nama Yesus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Jangan ikuti. Bertemu dengan Yesus mereka diusir. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lah kalau Yesus aja tidak mau mengenal kalian, apalagi kami. Cuman masalahnya kalian itu, saudara itu susah untuk keluar dari lingkaran itu. Susah. Kalian tetap aja membela. Kenapa? Karena kalian bagian daripada yang menyesatkan. Mereka akan menyesatkan orang. Nah, kalian perpanjangan tangan daripada Kristus itu untuk menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus yang datang mempengaruhi orang-orang untuk menyembah dirinya. Makanya hari Minggu itu ada nggak perintahnya? Nggak ada. Tapi kenapa kalian berbondong-bondong ke gereja untuk menyembah Kristus? Karena itu bisikan ke hati. Dia membisikkan ke kalbu. Hei, hari Minggu datang sembahku ya. Membisikkan. Bukannya dia datang menulis, tapi membisikkan dalam hati kalian. Membisikkan. Nah, siapa yang jadi korban di situ? Yesus. Nama Yesus yang dipakai. Padahal itu bukan Yesus yang kalian sembah. Orang bermujizat pakai nama Yesus berhasil. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus yang mana yang membantu mereka ini? Ya Yesus palsu pasti. Siapa lagi? Karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa agama di bumi ini yang memakai nama Yesus? Yahudi? Enggak. Islam? Enggak. Cuman Kristen. Kenapa enggak mau sadar? Islam. Mulai ngaco. Kenapa enggak mau sadar?
Kenapa nggak mau sadar? Hah? Bisa aku terangkan siapa sebenarnya Iya. apa maksud palsu itu? Oh ya, silakan. Sebenarnya janganlah engkau percaya dia yang menggunakan namaku. Dia mengaku Mesias. Mesias ini kan Mesias, Kristus, atau bisa juga Al-Masih. Ada Al-Masih yang dibawa digadang-gadang di negeri Arab di tahun abad ke-700, namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini adalah Yesus palsu yang disama-samakan dengan Yesus, padahal Yesus palsu. Jadi disuruh mereka percaya pada drama Yesus palsu ini oleh yang dari Arab ini. Yang dimaksudkan ayat itu Mesias palsu adalah Isa alaihissalam yang adalah Mesias palsu. Berdusta mereka untuk mempercayai Isa alaihissalam adalah dibuat tokoh fiktif agar sama, seakan-akan sama padahal tidak sama, padahal dustanya Isa alaihissalam itu biar tahu kau cuma. Oke. Jadi seibarat orang yang hanyut ya dengan arus yang begitu deras, tak ada lagi pegangan selain kering yang hanyut memegang ke itu untuk supaya bisa tidak tenggelam. Percuma aja. Percuma. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan yang datang kepada kamu di situ adalah orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang kemudian kepada Bani Israel dengan memakai nama Yesus? Dusta kau, dusta. Kepada kamu katanya kau persempit hanya kepada para rasul, tidak. Lah iya memang. Tunggu dulu. Jangan kau persempit. Harus. Jangan kau perlebar sesuatu yang kau dengar. Kepada yang duduk di situ. Oh salah. Waspada. Dengar. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Lalu bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Katakan kepada kami. Kami di situ siapa? Kepada kami, para murid-murid. Masuk nggak Kristen di situ? Berlaku masuk. Udah, diskusi udah selesai. Bubar kita. Karena kenapa? Yang diajak diskusi ini adalah pendusta, penyesat, pembohong. Udah ketahuan. Sudah ketahuan. Rasul itu sudah ketahuan penyesatnya. Penyesat itu pembohong. Penyesat itu dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu artinya pembohong, pendusta, suka mengelabui, berpura-pura benar. Lebih banyak ngomong kau. Bagaimana bisa Anda mengatakan kami di situ termasuk Kristen? Kau menang bebal, menang lidah karet. Enggak. Saya nggak suka kepada orang yang dusta, pembohong, udah nyata, bikin malu. Malu. Aku adalah pendusta bagimu. Kau itu pendusta bagiku. Katakanlah kepada kami. Katakanlah kepada kami. Aku pendusta. Kau pun pendusta aja kau sama. Katakanlah kepada kami. Kami di sini murid-murid Yesus. Iya. Yang bertanya di Bukit Zaitun, kenapa jadi Kristen ikut juga di situ? Kok aja pegang mic, lucu kulitnya. Kenapa jadi Kristen ikut di situ? Kenapa? Pernyataan itu berlaku universal sampai akhir zaman. Udahlah, bubar. Kalau udah kayak gini, lawan diskusi kita udah bubar. Kalau sudah kayak begini, awam kotokohi bisa lah. Kalau kayak kami iya, kalau udah kayak begini, dengar kau ngomong. Itu aja. Kalau sudah kayak begini, udah kau turun. Bapak kau lah bodoh kali di sini. Enggak, kau turun. Terus. Hus. Biawak. Ngapain? Kita nggak butuh setan wujud manusia diajak diskusi, ngapain? Iblisnya orang ini, iblis. Makanya dikatakan dalam Al-Quran wa ikhwanuhum. Orang kafir itu adalah saudaranya setan. Setan menjadi merdeka melawan keturunan Adam karena mereka punya pahlawan bernama penyesat yang tadi. Ngapain kita diskusi panjang lebar? Kau hanya mempermalukan saudara-saudara Kristen yang masih mau belajar, yang masih menggunakan akal. Kau aja sendiri yang gila. Jelas sekali kok di situ. Sesudah Yesus keluar dari bait Elohim, Yesus lalu pergi
Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kamu di situ muridnya, Bani Israel. Lalu murid ini datang ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun. Murid datang, berarti 12 orang. Datang mereka, bercakap-cakap secara pribadi kepada mereka. Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Katakan kepada kami. Si penyesat tadi, iblis tadi, anak iblis ini mengatakan kami di situ Kristen juga. Ini kalau di ruang kelas, kalau dalam ruang kelas nih, ya, saya ngajar, ada murid saya kayak gitu, kusuruh naik ke depan di papan tulis. Habis itu aku lepaskan sepatu, tampar mulutnya pakai sepatu. Karena kenapa? Dia tidak gila, tapi maksa gila. Dia waras, tapi mau dianggap gila. Dia manusia, tapi pengen kali dianggap monyet. Dia manusia keturunan Adam, pengen kali disebut setan. Suruh naik, kau naik sini. Ini tadi menurutmu, katakanlah kepada kami di sini maksudnya siapa? Ya, termasuk kita juga, Pak. Ku lepaskan sepatu, ku tampar, ketepak. Pulang. Jangan lagi datang sekolah. Orang bodoh, bahlul. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu kok ke Kristen juga? Dompalak betul-betul. Benar-benarlah orang-orang ini, ya. Inilah kecerobohan mereka dalam meyakini sebuah agama yang tidak berdasar kepada pijakan yang jelas. Sehingga ya selalu nyamar aja terus. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Nah, nyamar dia. Siapa yang dimaksud kata kamu di situ dan kata kami? Kami juga Kristen loh. Ingin rasanya ku cabein mulutnya. Itu teman-teman, ya, sekedar untuk menguatkan kita. Jangan mau percaya kalau ada orang yang datang, pengikut agama yang dianut penjajah, datang dari rumah ke rumah, membawa berita untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bergelar Kristus. Jangan mau. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jadi kalau ada penjual Mesias, penjual Kristus datang di lorong-lorong, usir ya. Ya. Iya, Usir ya. Betul sekali. Nah, usir, bagus. Iya, bahkan Bagus. Alhamdulillah. pagi Lanjut. ini aku didatangin oleh 2 orang misionaris dari Saksi Jehovah. Dia berusaha menginjili mama saya, ibu saya, karena dia lihat. Iya. Tetapi pas aku terbangun karena semalam aku live, aku memakai pakaian apologet Islam Indonesia. Aku tunjukkan, aku perkenalkan diri aku. Pak, bisa baca nggak? Ini lambang apa, Pak? Nah, Pak Pendeta Panjaitan itu tadi sama Naibaho. Ini apologet Islam Indonesia, aku bilang. Aku memiliki kaidah keilmuan 5 kitab, aku bilang. Ya, jadi, tolong kalau memang apa, aku senang Anda datang, aku bilang. Tapi toba, jelaskan sama saya itu Yesus itu siapa? Maka dia jelaskan, Yesus itu anak Allah. Termasuk bumi ini juga anak Allah. Yang berasal daripada Allah adalah anak Allah. Oke, apa bedanya dengan Yesus? Apa keistimewaan Yesus? Kalau dia juga anak Allah. Dia tidak mampu jawab. Maka bahkan mengalihkan pembicaraan. Apa bedanya? Kenapa ada sekte lain, denom lain
mempertuhankan Yesus, menjadikan Yesus ini istimewa, atau diceritakan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau diceritakan di Maria bisa melahirkan Tuhan penciptanya. Waras nggak ini ajaran ini, gue bilang. Allah Nah, Akbar, Masya Allah. nah, jadi Anda datang kemari. Apakah Anda sudah tahu hukum menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama? Nah, di sini ketar-ketir mereka. Saya saat mau buka live, mereka malah kabur ya. Di sini. Saya memang justru mukadimahnya tadi terlalu keras. Langsung ke poin sehingga mereka tidak mampu jawab. Apa bedanya? Sayangnya nggak di video, Bang. Ada, aku posting hanya sejengkal sedikit waktu dia mau mau keluar. Cuman sayangnya tadi HP aku di dalam kamar. Aku bangun langsung berbicara langsung dengan mereka. Nah, mereka ketakutan dengan video, Bang. Mereka ketakutan saat kita mau melive-kan, mereka ketakutan. Itu tadi saat aku buka live, dia langsung kabur gitu. Balik kanan. Iya, langsung balik kanan mereka. Jadi di sini misionaris ini tidak akan berhenti. Mereka berusaha membodohin. Karena apa? Tanpa mereka bisa mendapatkan orang bodoh, maka gereja tidak akan terbangun. Mereka nggak bakalan makan. Karena mereka ini menjadikan gereja ini adalah bisnis untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang mau dibodohin. Jadi saudara-saudaraku, Oh gitu. ya, ini Masya usaha Allah. yang mereka lakukan, mengajak mereka dari jalan kebenaran atau keluar daripada kebenaran yang sesungguhnya. Sasaran mereka kita muslim ini. Karena bagi mereka agama Islam itu bukan agama. Bukanlah sebuah agama. Padahal yang sebenarnya, innani adallahi Islam. Hanya Islam, agama daripada Allah. Di luar Islam, mereka adalah agama yang diciptakan oleh nafsu-nafsu, iblis-iblis yang menciptakan. Ya. Maka ajaran mereka ini, kata Yesus Wahyu 3 nomor 9, adalah ajaran iblis, jemaat iblis. Jemaat iblis ini senantiasa ingin merusak, ya, ingin mengambil keuntungan. Ya. Mereka menciptakan agama. Nah, bahkan tadi dia katakan ya, orang ini saksi Yahova. Kami tidak berpatokan dengan Bible katanya. Kalau Anda tidak berpatokan dengan Bible, jadi kitab apa yang Anda imani? Saat saya dalil-dalil Yohanes 13 nomor 2, 13. Bagaimana pemahaman Anda Yohanes 13. Kami nih mengikuti itu bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan melainkan Tuhan. Oke. Kalau memang itu sumber hermeneutika mana yang Anda gunakan? Apakah Anda sanggup mengatakan orang-orang denom di luar daripada agama Anda, di luar daripada denom Anda? Apakah Anda sanggup menyalakannya? Apakah sanggup Anda membidatkannya? Nah, dia tidak sanggup menjawab. Ini sesuai dengan pribadi. Kalau memang pribadi, kenapa Anda menyebarkan agama? Saya tanya sama Anda, apa kitab acuan Anda? Mereka tidak mau menjawab, Gurunda. Mereka tidak mau menjawab. Kitab dari mana? LHI kah? Atau ada kitab lain? Maka genap, kalau Anda, maka genap kata Yesus. Menambah-nambahin kitab suci, menambah-nambahin apa yang tertulis. Mereka mendapat surga terendah, yaitu neraka. Itu kata Yesus. Berarti Anda melawan Yesus sendiri. Nah, di sini. Iya. Dia bertentangan dengan Yesus yang tidak pernah mengenal Kristen seperti yang Gurunda katakan. Memang betul. Kristen tidak pernah dikenal oleh Yesus. Kristen adalah agama yang dibangun dari Romawi atau Yunani, yang lahir daripada percampuran orang tradisi Yahudi dengan tradisi pagan Yunani. Ini ajaran siapa? Bang Ali izin, Yang Bang Ali. menceritakan bahwa Yesus itu mati terbunuh untuk menjadi Tuhan. Yohanes 13 nomor 2. Ini rekayasa daripada iblis. Dan inilah keinginan daripada iblis. Maka iblislah sebagai inisiator lahirnya kekristenan. Ya, Siap. ya silakan. Ya, Agak noise Bang Ali. Wah, kabur ini hotel. Iya, agak noise. Mama ada di samping. Lanjut. Siap. Ya. Siap. Bang Ali, izin Bang Ali. 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 Bang Ali,
Mohon maaf ya, noise soalnya kawan-kawan, mohon maaf, nggak apa-apa. Mantap sekali. Keren, keren, keren. Masya Allah. Silakan. Banyak sekali yang typing di bawah tapi tidak Nggak. bisa, tidak berani naik gitu. Kenapa ini kalian ini? Naiklah. Dek, saya makan siang dulu ya. Sambil Baik, Abang. mendengarkan. Dinaikkan aja hotelnya. Baik, Abang. Masih mau nanya, Bang Zuma udah makan? Biasanya makan. Mau makan kan? Belum, Bang J juga makan. Enggak, aku nggak tanya samamu, Jay. Aku tanya Bang Zuma. Ada dong, Agak mungkin yang noise ya, mau mana. memang maklum lah. Jadi kita tempat ramai ya. Jadi gitu Ya, tadi. makanya. Iya. Abang J, ini usaha-usaha yang mereka gunakan, ya mereka dengan datang ke rumah dari rumah ke rumah untuk menyebarkan berita mereka, menyebarkan ajaran mereka. Sampai tadi saya mengutip kepada mereka, apakah Anda tahu konsekuensi daripada Anda datang ke rumah-rumah untuk menyebarkan agama Anda? Anda sedang berlawanan dengan hukum loh. Dia bilang. Ya, bahwa menyebarkan agama, memberitakan agama kepada orang yang sudah beragama, Anda kena hukum. Anda menyalahi hukum. Mereka dari situ mereka tidak mau. Saya live tadi. Nah, Halo. ya Ayo, apa silakan, yang sampai? Don King. Kayak mana ceritanya, kawan? Ya, gimana? Ada yang menyebarkan kekristenan samamu? Iya, betul. Oke. Sebenarnya di Lukas 10 dasarnya itu ya, di Lukas 10 ayat 1 sampai 24 itu tentang ada 70 murid yang diutus itu. Iya, Maknanya siapa-siapa itu, Bang? Ada nggak si Lukas di situ, Bang? sabar dulu. Kalau di ayat itu Ada nggak si Lukas, Bang, dia yang 72 orang itu, Sebentar Bang? dulu. Bukankah aku masih Enggak, berbicara saya menjelaskan? tanya dulu, Bang, sumbernya kan biar jelas, Bang. Izinkanlah tamumu berbicara. Kau langsung potong. Mengapa kau ketar-ketir? Tenang aja, santai aja. Nanti kau Enggak, saya tanya, Bang. Iya, kan aku Apakah masih ada berbicara. Lukas di situ, Bang? Adakah Paulus di situ, Bang? Sabar dulu, biarkan aku dulu berbicara. Hadis dulu cerita. Iya, makanya sebelum Anda menjabarkan, saya tanya Iya. sumbernya dulu, Bang. Nah, tunggu dulu. Nanti kalau kau bicara, aku tanya kau ya. Oke, aku jawab. Nanti kalau jangan Aku kau tanyakan bilang, sumbernya, Bang. sebentar dulu. Ada nggak di Betapa- dalam 72 itu ada Lukas dan betapa Paulus? tidak enaknya ketika orang belum selesai bernarasi langsung kau tanya-tanya. Hmm. Nggak enak gitu. Ada nggak, Bang? Namanya nggak sopan. Nanti ku tanya lagi, kau pas lagi kau ngomong, ku tanya-tanya kan nggak enak. Iya, tolonglah saja jawab. Kan sumber Anda tadi mengatakan Lukas. Dulu ada waktunya bertanya. Ah, sumber Anda tadi kan mengatakan Lukas. Maka saya bertanya, apakah Yesus mengenal Jadi Lukas? kau apologet beginilah kalau apologet bukan. Kau nampaklah Yesus mengenal Lukas? Sebentar dulu. Nanti ku jawab pun itu. Kenapa? Kenapa Anda tidak mau jawab? Saya tanya. Karena selesai Jangan dulu. arahkan saya bertanya dong, kan gitu. Tunggu dulu, kan kau bilang ada orang mengajak-ngajak kau jadi Kristen. Aku menerangkan dasar mereka mengajakmu itu. Dari siapa? Bahkan jadi nanya kau, jadi juru tanyanya kau. Iya, iyalah. Dasar mereka mengajarkan itu dari sekarang mana? gini kawan, aku nggak akan lagi menjelaskan. Kau nanya aja lah, khusus kau nanya, biar mending kayak gitu aja lah. Iya. Tadi Tanya kamu lah. mengatakan Lukas. Adakah Yesus mengenal Lukas? Enggak, kau hanya bertanya aja. Aku nangis-nangis aja nih, ha. Tanya lagi. Nih, adakah Yesus mengenal Lukas? Tidak. Ah, siapa itu si Lukas? Lukas itu yang ada tertulis itu rasul yang menuliskan ayat Alkitab. Rasul. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Kalau setahuku itu dia itu muridnya daripada Petrus. Ah, siapa yang mengangkat Lukas menjadi rasul? Enggak ada tertulis Adakah spesifik. adakah Petrus mengangkat Lukas menjadi rasul? Enggak, setahuku enggak ada spesifik di Alkitab. Tanya lagi. Ya, tidak ada. Kenapa diimani perkataannya? Kenapa rupanya kalau di mana? Apa ruginya samamu? Itulah yang menyebabkan Matius 15 nomor 7 sampai 9. Oke. Di mana dikatakan jemaat-jemaat tunggu dulu. orang-orang yang mengimani Kau suatu bukan ajaran daripada manusia.
Ya, bukan mereka Alkitab adalah bukan- orang-orang munafik. bukan Di jurusanmu. Markus Alkitab 7 nomor 6 dan 7. jangan mengambil Hai kesimpulan orang-orang agama orang. munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Bukan tetapi jurusanmu, bukan hatinya jurusanmu. menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah Jangan Al-Quranmu, kepadaku jangan Alkitab. jika yang bukan mereka Al-Quran, ikutkan Alkitab. adalah perintah dan ajaran manusia. Malu kau menerangkan menyimpulkan kitab orang. Nggak boleh. Ya, Nggak boleh kau kita- simpulkan. jadi kemana kamu tadi nggak bisa boleh. jawab? Tadi Kalau kamu agama mengatakan Islam, dia murid kenapa kau Petrus, siapa yang simpulkan mengangkat kitab jadi orang? rasul? Kamu nggak bisa jawab. Coba. Tanya lagi biar. Siapa yang mengangkat Lukas menjadi rasul? Kamu nggak bisa jawab. Tanya lagi. Tanya. Iya, kamu beriman daripada perkataan kemampuanmu cuma manusia. nanya aja. Apologet Bukan kalau kamu pakai kata ditentu, Yesus mana orang aja. munafik. Nggak ada. Coba lihat nih Kamu betapa orang berusahanya. munafik loh di sini. Lihatlah betapa berusahanya apologet ini merusak Iya, kitab orang. kami berusaha membantah doktrin-doktrin pengajaran dari kamu Para yang netizen, menyebar dari rumah ke lihatlah rumah. betapa kotornya otak apologet. Yang kotor itu yang datang, yang kotor Lihatlah ingin betapa dia mengotori orang yang sudah kitab berada di orang dalam yang dengan tidak bertanggung kesucian. jawab. Lihat ini Ya. apa dasarmu menyimpulkan kitab orang? Kau ambil kesimpulan yang Dasar apa? kamu juga apa? Aku Kristen. Dasarnya kamu tadi mengatakan kamu Lihatlah dari betapa- Lukas, lihat Lukas apologet yang nggak tahu mengatakan malu. rasul. Jumlah Dasar kamu gurumu dan mengatakan semua Lukas itu kawan rasul, yang siapa nggak yang tahu. mengangkat? Bagaimana Saya mungkin kau tanya simpulkan loh. kitab orang? Siapa yang mengangkat Lukas menjadi rasul? Siapa Urusan yang apa? mengangkat atau memberikan validasi Lukas itu menuliskan Bible? Validasi apa? Untuk apa validasi? Siapa Nggak perlu. yang validasi? Nggak perlu. Apa yang Nggak perlu dikatakan oleh Lukas itu sebagai firman Tuhan? Nggak perlu divalidasi. Nggak ada perlu siapa-siapa. Nggak perlu Iya, validasi. kalau nggak ada berarti kamu orang munafik kata Yesus. Kok jadi munafik? Mengimani pengajaran daripada ajaran dan perintah manusia. Untuk apa kok jadi kesimpulan? Gitu kamu kan? Kenapa kau Nah, simpulkan kitab jelas orang? kan? Kamu keteter dengan pertanyaan saya. Apologet bodoh. Kenapa kau simpulkan kitab Kenapa orang? kamu menyerang pribadi? Justru kebodohan itulah yang diajarkan, tunggu yang dulu, berusaha minum diajarkan dulu, oleh Bapak, udah orang-orang serak-serak suaramu. Kristen, Tunggu, tenang di dulu, Pak. mana manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, tapi mampu melahirkan betapa bodohnya, pencipta. bongaknya apologet ini. Bohong kalilah kamu mengimani Tuhan yang lahir dari selangkangan manusia. Jadi kau yang menerang-terangkan Dongki, kitab bukan. orang. Menceritakan Tuhan lahir dari- itu ajaran pembodohan. Iya. Oke, silakan Bang J, silakan. Iya. Selamat sore Kak Esi. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim abangku ya. Ya Bang Muslim Bang ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Muslim dari Sumatera Barat. Padang. Iya, iya. Oke, terima kasih. Kita kacau memang. Iya, kacau kan? Kacau mereka. Betul sekali. Karena mereka tidak sanggup membenarkan agama mereka. Karena memang yang membangun agama mereka hasil dari nafsu-nafsu pikiran manusia. Bilang aja Ini. tadi Bang. Bilang aja tadi. Dia pendusta. Kan tadi Iya, bilang Bang Zuma tadi. Pendusta udah bis. Jadi memang mereka ini adalah ajaran-ajaran pendusta. Roma 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah oleh dustaku. Dasar pembangunan agama mereka dari dusta. Filipi 1:18. Sebagaimana Kristus diberitakan baik dengan maksud jujur maupun berdusta, aku tetap bersuka cita. Berbahagia Paulus mengajarkan agama, membohongi jemaat. Ya, menipu jemaat, menipu manusia untuk menjadi menjadi apa dia di situ? Menjadi rasul, teman-teman. Nah, makanya saya tanya tadi, yang mengangkat Lukas dan Paulus itu menjadi rasul siapa? Nah, siapa yang mengangkatnya? Naik kau Don King, naik. Kenapa kau turun? Naik. Kau jangan menghujat. Aku berbicara dengan data. Berdata saya bicara.
Ajaran kamu ajaran dusta yang mengajarkan manusia bisa melahirkan pencipta. Itu sama saja. Kamu memaksakan manusia harus meyakini ada manusia bisa menciptakan mesin, tapi mesin bisa memproduksi manusia. Ini ajarannya. Bohong itu. Itu sama saja kamu mengimani ada manusia bisa melahirkan anjing. Ini ajaran pembodohan. Ya. Jadi jelas ya. Ya. Jelas, ajaran kamu itu ajaran kebohongan. Berusaha membodohi manusia dengan dusta dan kebohongan. Karena memang rasulmu itu, yang kamu anggap rasul itu, memang si pendusta. Bahkan di dalam 1 Korintus 9:20, dia mengaku sebagai orang Yahudi padahal sesungguhnya bukan orang Yahudi. Maka Yesus mengenal mereka, jemaat-jemaat dari nabi palsu ini, sebagai jemaat iblis. Wahyu 2 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa dari jemaat iblis ini yang mereka senantiasa mengaku orang Yahudi, mengambil kitab-kitab orang Yahudi, lalu menjadikan definisi di dalam agamanya untuk membenarkan agamanya. Mereka adalah jemaat-jemaat yang mengaku dirinya orang Yahudi padahal sebenarnya bukan orang Yahudi. Maka mereka adalah bagi Yesus adalah jemaat iblisis. Ya, jemaat iblis. Ya. Kau nggak mampu Don King. Kalau kamu naik, ya coba. Nah, mampu nggak kamu berbicara dengan data? Bukan dengan congor, dengan menghujat atau menyerang personal. Bang Ali, skip Bang Ali ya. Tamu yang lain aja Bang Ali. Ada tamu ya. Izin saya sapa dulu ya. Bang Kato. Silakan. Bang Kato. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Nah, nyimak aja dulu, nanti kalau Ote nggak ngerti, kasih dengan fakta. Baik. Sebab makasih Abang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya aku mau bernarasi dikit ya. Nanti kalau salah dibenerin aja. Sebenarnya kalau saya kan buat tema ini kan Yesus dipaksa jadi Tuhan. Karena memang tidak ada satu dalil pun di dalam Bible itu yang menyatakan Yesus itu Tuhan, kawan-kawan ya. Sama sekali tidak ada. Justru saat seseorang, kata Gurunda tadi, dari Kristen ke Muslim, artinya orang itu udah sembuh, dia udah nggak sakit lagi kejiwaannya. Ini udah nggak sakit jiwa lagi kami ya. Kenapa? Karena kami percaya sama Yesus gitu loh. Karena kan di dalam Bible itu ada, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Yang tunggal loh ya, bukan yang tumbal disitulah. Jika engkau percaya, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Aku sama si Sal ini nanya, Yesus, kayak mana hidup yang kekal itu Yesus? Jai, hidup yang kekal itu, Sal, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya di situ Yesus Kristus ini hanyalah sebagai utusan. Maka orang Muslim ternyata kulihat di Muslim itu sebenarnya Yesus atau yang di Muslim itu bilangnya Nabi Isa, benarkah hanya untuk bagi Bani Israel? Ternyata benar. Makanya dalam Al-Quran itu ya Bani Israel, ya Bani Israel, hai orang-orang Israel, hai orang-orang Israel. Tapi kalau baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ya ayuhan nas gitu ya Saleh ya ayuhan nas gitu ya, hai umat manusia gitu ya. Ternyata berkesesuaian dengan apa? Dengan yang dikatakan Yesus itu sendiri, kawan-kawan, di mana aku hanya diutus bagi domba-domba tersesat, bagi Bani Israel saja. Makanya tadi guru kami minta di mana dalilnya bahwasannya Yesus untuk litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Di mana? Kalau kau mau tahu dalilnya ada di mana, kau bukan Bani Israel, tapi engkau mengaku kau itu bagi Bani Israel, ternyata ada di Galatia 3, 25, 26, 27, 28 sampai 29. Jika engkau dibaptis dalam nama Yesus Kristus, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada Romawi, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua satu padu. Tapi kan yang membuat Galatia ini siapa? Nabimu itu siapa itu? Rasulmu itu siapa itu? Paulusnya itu. Begitu. Makanya kalau bukan Bani Israel ya tidak ada keselamatan di sana. Nah, makanya aku tidak jadi mengikuti Yesus. Lagian kalaupun aku mengikuti Yesus hanya untuk bagi Bani Israel. Kita bukan bagi Bani Israel, kita bukan Bani Israel gitu loh.
Kita ini orang Indonesia, orang yang lain juga gitu kawan-kawanku ya. Lagian kalau Yesus yang asli itu tidak mengajarkan ke gereja. Yesus yang asli tidak mengajarkan tidak bersunat. Bahkan setitik saja hukum Taurat itu batal, maka akan menempati tempat terhina di kerajaan langit katanya. Tempat terhina di kerajaan langit itu mana? Ya nerakanya itu. Gitu. Nah, sebenarnya Tuhan kita itu sama kawan-kawan ya. Kalau di Tuhan seluruh alam itu satu. Yang ada di surat apa itu? Al-Fatihah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sekalian. Namun ada di antara manusia-manusia ini yang mengikuti, yang telah diwaspadai atau setelah dinubuatkan oleh Yesus bahwa harus wadah terhadap penyesat yang akan datang kepadamu yang menggunakan namaku. Jika engkau percaya, engkau akan disesatkan. Ternyata benar loh. Benar ternyata disesatkannya itu orang-orang itu. Mereka hendak menipu Allah. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ada di mana itu? Ada di surat Al-Baqarah itu ya. Jelas itu. Bahkan kalau kita lihat antikristus itu ada di mana? Antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Di mana itu ada? Ternyata bukan di Muslim. Kenapa? Karena orang Muslim mengakui bahwasanya Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Bahkan Yesus itu akan tetap selama-lamanya itu sama. Bahkan ketika Yesus datang untuk kedua kali atau Nabi Isa datang untuk kedua kalinya, itu akan nampak di atas langit. Kau akan melihat anak manusia di atas langit. Ya, matahari menjadi gelap, bulan-bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku yang kedua, katanya Yesus. Nah, ternyata yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak pernah Yesus bernubuat bahwasanya dia akan datang dalam bentuk cahaya atau bentuk roh. Nggak ada. Itulah penyesat itu. Makanya 13 buku Paulus yang ditulisnya ada Titus, Korintus, Galatia, Efesus, Filemon, Tesalonika. Itu diilhami dari apa? Diilhami dari yang namanya hantu belawu itu tadi. Yang mengaku Yesus. Begitu kawan-kawan ya. Makanya kalian hati-hati. Kalau ada pemurtadan di tempat-tempat kalian, jangan kalian mau, hindari itu semuanya ya. Karena sudah waspadalah terhadap penyesat. Itu tadi. Itulah penyesatnya datang. Jadi penyesatnya itu bergelar Kristus. Jadi kalau misalkan ada, ini orang Islam nih, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Kalau nanti kita diwaspadai gelarnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya orang Islam yang harus kita waspadai. Tapi kan di sini itu tadi, jawablah sendiri. Begitu kawan-kawan. Apa itu? Ya, karena Allah kan berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, itu kan seluruh manusia diperintahkan. Tetapi ketika orang dah menyembah Allah Tuhan itu esa, menjadikan Nabi Muhammad adalah Rasul dan Yesus menjadi utusan, maka dikatakan nanti orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang diperingatkan nanti misalnya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mencela orang lain. Nah, itu contohnya di surat Al-Hujurat ayat 11 nanti. Jangan memberi celaan kepada orang lain, celaan-celaan yang hina. Nah, itu Allah sampaikan. Misal kutanya samamu, siapa yang diberikan kuasa, siapa yang diberikan segala kuasa yang ada di bumi ini? Siapa penguasa bumi ini? Iblis, menurut daripada Bible. Lalu yang setelah keluar dari kubur itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia mati kan, dimasukkan ke dalam kubur kan ya. Nah, sesuai kok bukan bom Kak Iwan. Di Lukas 4 pasal ke-6 itu berarti siapa itu? Penggenapannya di mana itu? Kan kata iblis kan kayak gini kan di Lukas 4 pasal ke-6 kan ya. Kata iblis kepadanya kayak gini kan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Kayak gitu kan.
Itu loh Sal yang Yesusnya bilang, "Nyala kau iblis, sembahlah Tuhan Allahmu saja." Itu loh. Nah, ternyata kan iblis ini menunggu waktu yang tepat tuh. Waktu yang tepat ini Sal ternyata adalah apa namanya? Saat ada makhluk yang keluar dari kubur itu Sal. Siapa itu? Sibilis. Apa itu? Siapa itu? Sibilis. Sibilis. Berarti yang Yohanes 12 pasal 31 itu sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Berarti itu Sibilis ya? Iya, paman. Oh, berarti yang mereka sembahkan itu Sibilis. Iya, paman. Oh, gitu ya. Ya. Oh, ya. Oh. Ya. Oke, salah. Jai, Jai. Aku baterai HP ku low, jadi aku pamit dulu ya. Oh iya siap. Oke, Bang Oke, Kupra. terima kasih. Jazakallah Bang Yo, Kupra. Yo, lanjutkan perjuangan. Assalamualaikum. Itu ada tamu, Bang Sitorus, silakan. Bang Sitorus, selamat siang Bang Sitorus. Islam Siang. Karisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Abang Da? Saya nyimak aja di bawah aja bang. Sehat selalu buat semuanya ya. Para guru-guru tuh Kurang jazakallah Bang. Kasih Abang. turunkan aja bang. Aku di bawah aja. Baik. Ya kawan-kawan yang belum follow akun-akun apa namanya Gurunda di atas, silahkan di follow. Ada Ustadz Miftah juga, ada Sisal, ada Bang Ali Aceh, ada Mahadewa juga. Silahkan di follow ya. Terima kasih. Akunku juga kalau mau di follow lah. Nggak bisa Bang. Kenapa nggak bisa? Apanya yang nggak bisa ini? Ya Gurunda lagi istirahat kawan-kawan ya. Tunggu sebentar ya. Makasih yang sudah follow. Makanya di 17:3 kan Bang Jai dikatakan kan, ini hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang Engkau utuskan, kan begitu kan. Nah, utusan sama mengutus itu sama enggak? Nah, mereka sering mengkaitkan kan, mengatakan sama, paling tidak bahwasannya di Yohanes 13:16 sesungguhnya seorang ya, ingat kalimatnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun utusan daripada mengutus. Makanya kalimat di Yohanes 5:37 dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Nah, itu udah mutlak loh. Begitu juga Nabi Muhammad, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiruhu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang mengutus Nabi Muhammad menjadi saksinya. Makanya dia 29-nya dikatakan potongan ayat pertamanya itu, potongan ayat 29-nya yang awal tuh Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Begitu. Sederhana kok. Lagian kalau yang di Islam itu jelas, kalau yang namanya terkutuk itu Sibilis, iblis yang terkutuk di Islam itu ya, di agama Muslim itu. Iblis kawan-kawan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang terkutuk, itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba kalau misalkan orang Islam itu ke Kristen-Kristenan. Coba. Misalkan kalau Galatia 3:13 kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib ya. Kita tanya itu sama si Sal ini kalau waktu oten. Sal, yang digantung di atas salib itu siapa? Yang di atas salib itu? Yesus, dia bilang. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ganti, kalau orang muslim ini ke Kristen-Kristenan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk gitu, ngeri kali. Nah, makanya kalau di muslim itu nggak kayak gitu, nggak ke Kristen-Kristenan. Enggak, lagian Bang Jai, ya. Nah, aku kan dari Kristen ya. Nah, aku dulu meyakinkan bahwasannya dia itu adalah orang-orang yang benar-benar terkutuk dulu kan. Ya. Ingat nggak? Bahwasannya keimanan kita, keimanan dulu ataupun orang-orang Kristen menyatakan bahwasannya dia memang dia terhinakan katanya. Itu
Wow banget nggak itu penghinaan yang sangat mutlak. Iya, padahal tidak ada salah. Lagian kalau kita baca kitab Ulangan 21, Ulangan 23 21, jika ada orang yang digantung semalam-malaman di atas pohon, jangan kau biarkan semalam-malaman di atas pohon, ya kan? Karena itu adalah orang yang dihukum oleh Elohim. Orang dihukum oleh Elohim, oleh Tuhan loh di atas pohon itu. Nah, kalau kita ke 27-nya itu ternyata aku baca ya, itu orang fasik menggantikan orang benar begitu. Ada tamu dulu. Halo, Bang. Bang Dimas. Bang Dimas. Ngarang. Halo? Iya ngarang, sedih ngadu ngarang. Perempuan, Jai. Ngarang. Oh, perempuan. Ini perempuan atau laki-laki? Sorry, salah nanti. Ada namanya kan ngarang, itu namanya dibawa ngarang. Apa Dimas? Ngarang ya, pasal kau memang tukang ngarang. Saya ngarang. Maksudnya Dimas ini maksudnya apa? Kalau laki-laki atau perempuan? Diam-diam suka mas kah Dimas ini apa ini? Hah? Kami ngarang, nggak ada kami ngarang. Itu kan tertulis loh. Tertulis loh, Kak. Ada Bible di depanku ini. Ngarang. Ya ada Bible ini. Coba. Oke, gini aja, siapa yang Bang Jai. terkutuk itu? Bang Jai, kita tanya deh Bang Jai. Kau Sekarang bagus-bagus ya. kakak meyakinkan nggak? Sekarang kakak meyakinkan nggak bahwasannya di terkutuk di kayu salib? Yang Enggak, aku tanya. Kakak ini sekarang meyakinkan nggak bahwasannya itu? Ya dengar dulu, Sal. Dengar dulu gantian, Bu. Ya gantian. Ya silakan Bu, gantian. dengar bagus-bagus ya. Yang terkutuk itu manusia. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai dosa keturunan dari Adam. Paham tidak? Di mana, Bu? Dosa tidak? Di mana itu? Bang Jai, tanya Abang Jai, berdosa. Serem loh. Saya tanya sama kau, Ibu. berdosa atau tidak? Ibu, Saya tanya. siapa yang mengajarkan? Ibu dengarkan saya dulu, Bu. Nah, ini lagi tukang Tuhan mengatakan begini, Bu, di dalam kitabnya Yahudi, aku akan menjadikan keturunanmu bermusuhan dengan keturunannya, kan gitu ya. Berarti iblis ini benci kepada Adam. Ayo, silakan Raja. Berarti iblis ini benci. Kutanya dulu, Ibu. Iblis ini benci nggak kepada Adam? Ya jelaskan saja pendapat mengarang. Oh ya, Nggak, kutanya dulu. Iblis benci nggak kepada Adam? Jelaskan saja dulu. Iblis benci nggak kepada Adam? Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Itu dia Di situ berbicara diterangkan kepada iblis, bukan berbicara kepada Adam. Ngarang. Paham tidak ngarang? Iya, sekarang pertanyaan saya, Ibu, pertanyaan Pasal saya. manusia jatuh di dalam dosa itu karena Iya, ulah pertanyaan iblis. saya, Tanya iblis. pertanyaan saya, Ibu, pertanyaan saya, apakah iblis benci kepada Adam? Apakah iblis benci kepada Adam? Oh, jelas dia benci. Oke. Iblis benci sama Apakah Adam. iblis suka? Sama- Apakah bukan lagi iblis Adam itu saja. Seluruh keturunannya dia benci. seluruh keturunannya? Oke. Semua manusia. Oke. Iya, Itulah oke. makanya Sekarang manusia dia mau Oke. sesatkan, paham tidak? Iya, Iblis oke. sesatkan supaya Oke, dia berarti bersama-sama iblis di dalam neraka. Paham? Iya, oke. Berarti iblis itu benci kepada Adam, benci kepada keturunan Adam. Nah, sekarang ibu hadir di sini memfitnah Adam kalau Adam itu sudah mewariskan dosa kepada keturunannya. Yang suka memfitnah Adam itu, iblis atau orang benar, Bu? Suma, saya kasih tahu kau Bang Suma, kau tidak akan lahir kalau itu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Kau tidak akan ada. Kuulang lagi pertanyaannya. Adam dan Hawa. Yang suka memfitnah Dengar Adam saya itu cakap, iblis. supaya kau paham Bang Suma. Dengar Iblis. dulu. Saya hormat sama kau, tapi tolong Saya ulang dengar lagi pertanyaannya, saya ulang. Dengar dulu saya bicara. Yang membenci Adam itu keturunan iblis atau keturunan Adam itu sendiri? Jawab, Dengar Ibu. dulu, Bang Suma, dengar dulu. Saya kasih jelas sama Bang Suma ya. Dulu itu Adam dan Hawa saja diciptakan, tetapi mereka tidak berdosa. Itulah dibilang
mereka tinggal di dalam surga. Taman Eden itu dibilang surga. Karena apa? Itu Taman Eden itu masih belum ada cacat. Nggak usah jelaskan Taman Eden. Dengar. Jelaskan aja yang membenci Adam itu keturunan iblis atau keturunan Adam itu sendiri. Namanya dosa. Hawa pun belum tahu apa sih? dosa. Hanya waktu Jeng 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 jeng. oh rep nanti melaku ngaku Jeng 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 jeng. iku jangan asa enak dewe Jeng 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 jeng. Dimas ngencela wedus. Jeng 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 jeng. Ngapain ku bahas yang lain? Pertanyaan saya, yang membenci Adam itu keturunan setan atau keturunan Adam itu sendiri? Jawab. Iblis yang membenci keturunannya Adam, kau paham tidak? Sekarang dari mana ilmunya Anda dapatkan kalau Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ilmunya dari mana? Itulah saya jelaskan ini, tapi kau tidak mau dengar. Kalau Anda ini bukan keturunan iblis, coba kau tunjukkan kepada saya dari mana kau dapat ilmu Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Sekarang Bang Suma jadi bengek karena apa? Tidak mau mendengarkan orang jelaskan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kalau Anda bukan keturunan setan, kalau Anda bukan keturunan setan, Anda tentu mampu menunjukkan kemudian fitnah Anda terhadap Adam yang mewariskan dosa kepada keturunannya itu tertulis di mana? Silakan. Dia beranak cucu setelah dijatuh di dalam dosa, sudah beranak cucu dia. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Baca Kejadian. Di mana? Kejadian berapa? Kejadian berapa? Baca semua Kejadian. Kalau betul. Ini nenekmu kiper. Jadi hanya iblislah yang membenci Adam. Hanya iblislah yang ingin menjatuhkan Adam. Hanya iblislah yang memfitnah Adam. Sekarang Kristen memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya tanpa dalil. Kristen. Tanpa dalil Kristen memfitnah Adam. Berarti Kristen ini adalah keturunan Kristen. Orang bilang Kristen. Kristen ini adalah keturunan Jeng jeng jeng. keturunan apa Kristen ini? Keturunan apa Kristen? Keturunan iblis, Brunda. Ya, karena hanya iblislah yang membenci kepada Adam. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang siapa yang menginginkan kehancuran terhadap keturunan Adam dengan mengatakan kakek Adam sudah mewariskan dosa? Itu siapa? Kristen. Berarti Kristen ini adalah keturunan Iblis, paman. Iblis. Keturunanmu, wahai iblis, akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Antara keturunanmu iblis dan keturunan perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda itu bukan keturunan setan, lalu siapa yang mengajarkan Adam mewariskan dosa kepada Anda? Silakan. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Apa segala pendusta itu adalah iblis. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Enggak ada, berarti Aliteng adalah keturunan setan. Keturunanmu iblis akan bermusuhan dengan keturunannya. Nah sekarang Anda ini keturunan siapa dengan memfitnah Adam? Keturunan iblis atau keturunan Adam?
Karena musuh Adam itu iblis. Yang menjelek-jelekkan Adam itu iblis. Ayo. Saya sudah beritahu dari Ketahuan. Kamu ketahuan. Keturunan setan. dia jatuh di dalam dosa, dia beranak. Seluruh mulai. keturunannya Adam itu Mulai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana kamu curi dalil seperti itu? Dari setan atau dari Tuhan? Suma, saya tanya kau Suma, kau berdosa atau tidak? Apa dosaku? Apa dosaku dari Adam itu apa? Apa dosa yang saya lakukan karena Adam? Apa? Hanya keturunan setan yang memfitnah Adam. Keturunan setan yang membenci Adam. Keturunan setan memfitnah Adam. Makanya orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu disebut anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, orang-orang yang menginginkan kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah keturunan iblis. Sekarang kutanya kau sebagai ahli tank. Hei, Om Dimas, kutanya samamu. Kamu itu mau Yesus disalib atau kamu mau Yesus tidak disalib? Tidak suka ngarang dan dongeng. Nanti kasih dengar itu. Ya kau itu yang ngarang. Kau bilang Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya? Kasih tunjuk ayatnya. Jangan ngarang saya di sini. Saya tidak suka. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, yang mau Yesus mati di salib itu adalah anak-anak setan. Ada tertulis. Ada. Baca. Yang mau Adam mati iblis, yang mau Yesus mati iblis. Kau baca dalilnya. Baca. Kau memfitnah Adam mewariskan dosa, kau tak ada dalil. Saya mengatakan orang yang ingin kematian Yesus dan menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu adalah keturunan setan. Karena kalian keturunan setan, pantaslah kalian benci Nabi Adam. Karena kalian memang keturunan setan dalam wujud manusia. Ya. Makanya makananmu itu babi, tikus, padale, pararang, biawak, kuda nil, singa, apalagi monyet, kera, kura-kura ninja. Makanya makanan kamu itu setan. Kau itu keturunan setan. Coba lihat makananmu itu, coba. Ular, ya, biawak, apalagi candoleng-doleng, apalagi yang kau makan, semua. Andaikan tai itu bisa kau makan, itu tai kau goreng juga, itu tai kau makan. Ngarang lagi. Itulah fakta, kau itu keturunan setan. Keturunan setan itu dari makanannya bisa dilihat. Makanan-makanan yang menjijikkan dimakan semua itu setan itu. Tikus, biawak, keluing, apalagi cacing, apalagi buaya, kura-kura ninja, apalagi padale, harimau, singa, harimau, haryanto, harimukti, kau makan semua. Tapi ada dalilnya loh Gurunda. Ada dalilnya kok. Mereka makan segala sesuatu itu, daging itu ada dalilnya. 1 Korintus 10 pasal ke-25, kamu boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan keberatan hati nurani. Berarti kalau ada orang metong daging manusia dijual juga boleh dimakan, nggak apa-apa itu Gurunda. Boleh dimakan loh. Baca 1 Korintus 10:25. Hafal aku dalil itu. Ayo kau. Segala sesuatu halal bagiku. Pahanya bom-bom kau tumis pakai sayur kangkung halal. Ada loh. Masalah generasi halal. Ada dalilnya ya Gurunda ya. Ada dalilnya. Ada. Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu, keturunan iblis akan menjadi musuh sebagai keturunan Adam. Sekarang kamu keturunan siapa sampai kau memfitnah Adam? Kau keturunan siapa? Iblis, Paman. Nah, iblis.
Pantesan aja kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang mengaku Yesus, ternyata kau keturunan iblis. Ya iblis ya nyembah sesamanya iblis lah. Kan begitu. Masih mau aku datang besok, Dimas? Dimas, masih mau aku datang besok? Itu kalian. Dimas, masih mau aku datang besok? Dimas, masih mau aku datang besok? Enggak takut-takutnya kalau saya. Enggak ada gentar tapi iya, orang gila ada nggak takutnya orang gila? Orang gila ada nggak takutnya? Misalnya ada orang gila didatangi ular kobra, lari. Ular kobra, lari takut. Mana bisa? Orang gila nggak ada takutnya. Orang gila itu jangankan ular kobra, neraka pun dah takut. Ketika ditanya, "Nyahlah daripada aku kalian semua berbuat kejahatan." Karena dia gila, dia nggak ngaruh dia, karena gila nggak ngaruh. Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus." Orang gila, waspada nggak? Ya enggak. Namanya gila. Gimana mau waspada? Bang Juma, sekalipun dia orang gila Bang Juma, tapi dia nggak mau menuhankan manusia Bang Juma. Gimana tuh Bang Juma? Siapanya? Orang gila tersebut. Kan dia gila dia nih, tapi dia nggak mau menuhankan manusia. Oh, Ada itu orang gila, itu gila waras. karena itu gila karena penyakit biologis dan psikis. Kalau ini memang gila karena iblis dan roh jahat ada di dalam dirinya. Beda. Itu fakta. Sekarang kita tuntut, apakah mereka ini keturunan Adam atau keturunan iblis? Karena yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Untuk membuktikan bahwa mereka ini pembenci Adam, mereka tak sanggup menunjukkan data ketika mereka memfitnah Adam itu mewariskan dosa. Iblis itu menciptakan manusia. Coba tunjukkan datanya sama saya. Saya minta dalil dari 2 tahun yang lalu loh. Samamu. Kau keturunan iblis kan? Saya mau tahu datanya. Kau keturunan iblis karena kau membenci Adam. Dengar. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan Adam dan keturunan iblis itu membenci. Nah sekarang kamu memfitnah Adam. Kamu itu keturunan siapa sebenarnya? Kenapa Adam kamu fitnah? Harusnya kau fitnah iblis supaya kamu itu bisa melawan iblis. Kau keturunan Adam dulu. Nah sekarang kau memfitnah Adam, berarti kau keturunan setan. Yang membenci Adam, karena antara Adam dan iblis itu kan diadakan permusuhan. Yang memusuhi Adam itu iblis. Nah sekarang kamu memfitnah Adam, itu cerminan bahwa kau memusuhi Adam. Berarti kau ini keturunan setan. Halilintar. Kau keturunan setan ini berarti. Saya bukan keturunan iblis. Oke, Kak Nah, Dimas. kalau kau bukan keturunan iblis, kenapa kamu memfitnah Adam? Ayo. Jawablah, ayo. Jawab. Pemfitnahan itu kebenaran bisa jelaskan. Kalau kebenaran ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil berarti fitnah. Halilintar. Mana dalil? Dalil. Hei, Cukaulu, mana dalil? Cukaulu, mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Kalau tidak ada berarti Anda memfitnah. Kalau Anda memfitnah Adam, berarti Anda membenci Adam. Yang membenci Adam itu hanya keturunan setan. Siapa yang membenci nenek keturunan? Ya, kalau begitu mana? Kenapa kamu fitnah kalau Adam itu mewariskan dosa? Cuma kita menjelaskan kebenarannya. Adam itu mana dalilnya? Woi, semua manusia. Woi, Cukadama. Woi, mana dalilnya? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya mana? Woi, Peda. Peda ulu. Cuma baca kejadian saja. Tidak bisa dijawab itu Bang Juma. Apa di kejadian? Di kejadian itu Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya baik laki maupun perempuan diberkatilah mereka. Aku tahu, dalilnya aku tahu. Mana? Aku tahu, tapi itu bukan dari ini. Itu ada di Roma. Iya di Roma, ada juga di Roma 3.
Ada juga di Roma 3 Gurunda. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tapi itu kan bukan dari itu. Aku tahu. Roma. Itu dari Paulus. Itu dari Paulus. Itu menerima ajaran dari Kristus agar supaya diajarkan ke manusia kalau Adam itu mewariskan dosa. Itu Pak Bote-bote, kapal tenggelam. Masolan generasi. Itu sudah abang baca itu. Loh, iya itu dari Paulus, Ibu. Itu Paulus. Itu Paulus, Ibu. Paulus yang melakukan fitnah terhadap Adam. Berarti Paulus juga ini termasuk keturunan Bilisis. Apa? Kau buktikan Paulus itu keturunan Bilisis. Masih mau kau tampil di permukaan. Ibu, masolan generasi. Kalau di kitab Kejadian 5 pasal kedua, ibu, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, itu manusia. Kalau saya, Bu, dilahirkan dari Kristen. Kalau misalkan Kejadian 1 nomor 28. Ayo biar. Kalian baca. Ayo buka Jai. Bacakan Jai. Ayo. Baca semua. Kejadian 1 nomor 28 apa bunyi? Iya, ada ini. Allah memberkati mereka. Ya, itu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Diberkati, Dimas. Diam-diam suka emas, Mas. Ya. Masolang generasi. Jadi siapa yang mengajarkan kemudian Adam itu mewariskan dosa? Siapa yang mengajarkan Adam itu dikutuk? Ya iblis. Ekornya itu ada. Ya beranakkan Kain, Habel, itu tengok lagi keturunannya siapa diperanakkan semua. Terus habis Kain. Lah ngarang bebas. Minta dalilnya mana dalil? Ngarang bebas. Mana dalilnya? Mana dalil kalau Adam mewariskan dosa itu mana dalilnya? Ada di dalam Kejadian. Masih lagi. Mana ada? Di Kejadian malah dia diberkati, memfitnah, fitnah Adam, fitnah Musa. Kalau kau bawa Kejadian, berarti kau memfitnah Nabi Musa. Karena itu kitabnya Nabi Musa, bede. Nah, Adam sudah kau fitnah, sekarang Musa lagi. Siapa lagi yang ingin kau fitnah? Yesus, mati terkutuk. Siapa lagi yang kau fitnah? Nabi Muhammad juga fitnah. Fitnah semuanya. Pekerjaan setan, suka memfitnah. Yes. Dengar tuh, Bang. Kaulah Kristen atau Muslim? Aku tanya, ditanya. Iya. Dia menanggung untuk dosa manusia di kayu salib. Siapa yang kau memfitnah Yesus itu? Kau memfitnah Yesus. Kau memfitnah Yesus lagi. Tadi Adam kau fitnah, sekarang kau fitnah lagi Musa. Detik ini kau fitnah Yesus lagi menanggung dosa. Kayu salib. Yesus mengajarkan manusia dibangkitkan. Yohanes 5 nomor 29. Manusia dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Gak ada itu nanggung dosa, gak ada. Fitnah terus. Fitnah terus. Ini adik-adik, kalau dia si Grandong ini tidak bisa tunjukkan dalil, sepak aja bokongnya sampai ke pintu gereja. Ngapain dia di sini? Saya minta dalil, Dimas, sebelum ku sepak pantatmu sampai pintu gereja. Ku minta dalilnya di mana Adam dikutuk. Tunjukkan dalilnya. Kutukannya itu berlaku kepada keturunannya. Silakan. Kita hitung ya. Kasih waktu kita hitung ya. Mana? 10 detik, Jai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya minta dalil sepanjang diskusi. Ada nggak kau kasih dalil? Adam dikutuk dan kutukannya itu berlaku keturunannya. Ada nggak? Ada itu. Mana? Coba tunjukkan. Ada yang. Silakan. Dia mau cari dulu. Oke. Silakan. Kita kasih kesempatan. Ya. Kalau berbicara, Bang, mau berbohong itu adalah satu dosa.
Di mana tempat muntah? Agamamu itu berdiri di atas kebohongan, tuyul. Tak ada agamamu tanpa kebohongan. Sekarang kau memfitnah Adam, itu sudah bohong. Yesus menebus dosa, itu udah bohong. Kamu mengaku murid Yesus, itu udah bohong. Memuntah. Mana dalilnya? Coba. Ada dalil. Agamamu itu berdiri di atas kebohongan. Tanpa bohong nggak ada agamamu. Mana dalilnya? Cepat. Saya kasih kau waktu 200 tahun. Lewat 2 bulan. Cepat. Dihitung mulai dari sekarang. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan Jangan kau lagi jual-jual itu Tuhanmu, Tidak laku, nggak laku di sini, Penjajah aja, lengkap senjata nggak laku, apalagi kau cuma modal comor. Diam. Cari dulu, cari dalilnya, mana dalilnya? Adam dikutuk dan kutukan Adam itu berlaku kepada keturunannya. Silakan. makanya kalau baca itu jangan separuh sepotong. Makanya kalau kau punya Tuhan itu jangan separuh-separuh. Separuh manusia, separuh Tuhan. Ya, kepalanya. Mana dalil, silakan. Dari ekor sampai mana? kepala maksudnya sampai hati. Iya, mana dalilnya? Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, mana dalilnya? Mana saya mau penat-penat. Mana? Memang pantas kau ditendang sampai pintu gereja. 1, mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, lari. Iya, semoga kena. Itu baru kaki kiri ku pakai, udah melayang sampai 10 meter. Apalagi kalau kaki kanan nih. Assalamualaikum Bang Handi. Hancur pintu gereja. Pintu gereja hancur kena dia. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi yang memfitnah Adam itu keturunan Bang Juma sampai di sini loh. Kaget gua. Jadi yang memfitnah Adam itu keturunan iblis. Jai, ada ditobat tuh, Jai. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu iblis dan keturunan Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keturunannya Adam akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini sekarang kasihan. Iya, gimana Bang? Iya, mudah-mudahan dia bisa sadar. Ini mah pun ketawa. Iya. Apalah hubungannya dengan manusia ini, dengan Adam, dengan kayu. Kasihan ya Allah. Dengan kayu tuh yang tak masuk akal tuh, dengan kayu. Kayu salib. Sehat-sehat Bang semua. Sehat, semua yang ada di alhamdulillah, room nih. Amin. Siap. Lanjut Bang Zuma. Mau ke mana? Tidak ada dalilnya Adam mewariskan dosa. Mewariskan onde-onde ada nggak? Onde-onde singkong. Onde-onde singkong. Onde-onde singkong. Berat memang kan, berat. Mau ke mana? Beleng-beleng onde-onde singkong. Berat. Mereka mengambil dosa waris sebagai konsep untuk Yesus datang. Itu lucu teman-teman. Iblis ini sebenarnya